Ntar yang nggak ngomong itu ya, dimut. Silahkan lu dimulai. Udah direkod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang efek kardiovaskuler dan manfaat latihan. Pertama-tama saya akan bacakan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Selvia Rahmawati, kedua Wanda Fajar Saputro, 3 Tri Ratna Ambarwati, 4 Bintang Sedekar Bima, 5 saya sendiri Rudi Eko Nugroho, 6 Panji Nugroho, 7 Ramadan Iqbal Baihaqi, 8 Ferry Kurniawan, 9 Moza Amara Fatihah, dan 10 Noval Ahmed. Langsung saja ke presentasinya. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang lipid plasma. Mengingat sentralitas lipid plasma sebagai penentu utara resiko CVD, banyak penelitian telah menguji apakah keterlibatan rutin dalam aktivitas fisik dapat menurunkan resiko CVD dengan mempengaruhi kadar lipoprotein yang bersirkulasi. Hasil mengenai efek aktivitas fisik pada lipid plasma telah bervariasi dan dibingungkan oleh ketergantungan yang jelas pada jenis, intensitas, dan durasi latihan, serta diet. Selain itu, studi awal yang bertujuan untuk menentukan efek aktivitas fisik pada tingkat lipoprotein, desentralisasi rendah atau LDL, tidak menguji ketergantungan dosis olahraga. Peningkatan level olahraga dari waktu ke waktu juga ditentukan dalam penelitian ini untuk meningkatkan HDL level baseline atau regimen pra-olahraga. Meskipun tingkat HDL yang tinggi dikaitkan dengan risiko CVD yang lebih rendah menunjukkan bahwa ukuran partikel HDL mungkin berkorelasi penting dengan risiko CVD. Oleh karena itu, peningkatan ukuran partikel LDL dan HDL dan juga penurunan ukuran partikel VLDL daripada tingkat HDL sendiri setelah latihan. Jadi, meskipun olahraga mengubah profil lipid plasma dan meningkatkan konsentrasi HDL dan ukuran partikel, olahraga yang mungkin hanya menghasilkan efek terbatas pada fungsionalitas HDL dan kontribusi perubahan dalam konsentrasi, struktur, dan fungsi lipoprotein plasma untuk mengurangi resiko CVD secara keseluruhan dengan olahraga tetap ada. Selain perubahan dalam lipid plasma, olahraga dapat secara langsung berdampak pada homeostasis dinding arteri untuk melawan perkembangan penyakit aterosklerotik dan dengan demikian berkontribusi pada penurunan penyakit arteri koroner yang berdokumentasi dengan baik pada orang dengan gaya hidup aktif bila dibandingkan dengan individu yang tidak banyak bergerak. Selanjutnya, Mas Wanda akan membacakan. Ya, selanjutnya itu, selain perubahan dalam lipid plasma, olahraga dapat secara langsung berdampak pada homeostasis dinding arteri untuk melawan perkembangan penyakit aterosklerotik. Dengan demikian berkontribusi pada penurunan penyakit arteri koroner yang terdokumentasi dengan baik pada orang dengan gaya hidup yang aktif. Bila dibandingkan dengan individu yang tidak banyak bergerak, bahkan pada orang dengan penyakit arteri koroner bergejala, peningkatan aktivitas fisik secara teratur dapat membaik. 4 minggu mendayung atau bersepeda menyebabkan peningkatan respon fasilitasi terhadap asetilkolin. Latihan tersebut merangsang produksi NO.
didukung oleh penelitian pada hewan. Misalnya telah dilaporkan bahwa arteri karotis pada apoe yang terkena tikus menunjukkan peningkatan ekspresi enos dan menekan pembentukan noentimal setelah cedera jika dibandingkan dengan tikus dari apoe yang menetap atau tikus kontrol. Sebaiknya aorta dan tikus yang tidak banyak bergerak dapat disimpan dengan kondisi kandang normal meskipun peningkatan peroksidasi lipid vaskuler dan tingkat suboraksida yang terdapat berkontribusi dan disfungsi endotel dan pembentukan lesi jika dibandingkan dengan tikus yang menjalani putaran roda sukarela selama 6 minggu. Aktivitas fisik yang teratur tapi tidak berputus-putus dan pada tikus yang diberi makan kolesterol tinggi LDLR 0 juga telah ditemukan untuk menyelamatkan integritas endotel katup aorta, mengurangi perekrutan sel inflamasi, dan mencegah kalsifikasi katup aorta, yang meningkatkan kemungkinan bahwa olahraga dapat mengurangi perkembangan dan perkembangan penyakit katup aorta degeneratif. Terlepas dari bukti ini, masih belum jelas sejauh mana perubahan bermanfaat pada lipid darah dan fungsi vaskuler berkontribusi pada manfaat kardiovaskuler dari olahraga, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatur efek aktivitas fisik yang bergantung pada lipid dan tidak bergantung pada lipid. Ya, selanjutnya sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin menggambarkan suatu jumlah tertentu insulin yang diproduksi dengan tujuan menyimpan glukosa. Istilah ini menggambarkan kepekaan tubuh terhadap efek dari insulin. Seseorang dikatakan sensitif terhadap insulin apabila hanya sejumlah kecil insulin dibutuhkan untuk menyimpan glukosa dalam jumlah tertentu. Kebalikan dari istilah ini adalah resistensi insulin. Pada kondisi ini, sejumlah besar insulin dibutuhkan untuk menyimpan glukosa dalam jumlah yang sama. Penyakit sensitivitas insulin, Katerina-Kohn atau Shutterstock. Penyebab sensitivitas insulin merupakan regulasi tubuh untuk mengatur kadar gula darah. Untuk mengerti istilah ini, diperlukan pemahaman dari regulasi gula darah dalam tubuh. Insulin itu sendiri merupakan salah satu hormon yang diproduksi tubuh dan berperan dalam metabolisme tubuh dengan membantu kontrol gula darah dalam tubuh. Hormon ini diproduksi oleh pankreas. Sumber energi utama untuk kerja tubuh adalah glukosa yang didapatkan dari sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Saat kadar glukosa darah tinggi, misalnya setelah selesai makan, tubuh akan memproduksi insulin. Insulin membantu penyimpanan gula darah sehingga gula darah tidak menjadi tinggi. Insulin menempel pada reseptor insulin di berbagai sel tubuh dan membantu sel tersebut membuka diri dan menyimpan glukosa. Misalnya dalam sel otot dan jaringan adiposa atau lemak. Saat jumlah glukosa berlebih, biasanya akan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Hati dapat melepaskan glukosa kembali saat dibutuhkan atau saat tubuh kekurangan glukosa. Insulin juga berperan dalam proses penyembuhan setelah terjadi cedera. Caranya dengan menghantar asam amino ke otot tubuh. Asam amino sendiri membantu pembentukan protein yang banyak ditemukan dalam jaringan otot. Selanjutnya silahkan Rudi. Akibatnya, kadar gula darah menjadi tinggi walaupun jumlah insulin cukup. Sensitivitas insulin pankreatik
terkait kemampuan sel pankreas, yaitu sel beta, untuk memproduksi insulin. Kurangnya produksi insulin dapat diamati pada beberapa keadaan, seperti diabetes tipe 1 atau cystic fibrosis. Peran sensitivitas insulin dalam kesehatan tubuh cukup penting. Keadaan sensitivitas insulin yang buruk akan mendapat kompensasi dari tubuh dengan memproduksi lebih banyak insulin. Sayangnya, keadaan hiperinsulinemia atau kadar insulin yang tinggi dalam darah diasosiasikan dengan berbagai kondisi seperti kerusakan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan gagal jantung, obesitas, osteoporosis, bahkan kanker. Sensitivitas insulin bisa berkurang untuk jangka waktu sebentar, contohnya pada saat tubuh terkena penyakit atau stres. Dalam keadaan ini, setelah sembuh dari penyakit atau stres hilang, maka umumnya sensitivitas insulin akan kembali. Sensitivitas insulin yang tinggi secara umum merupakan keadaan yang baik untuk tubuh, namun bisa juga merugikan. Contohnya pada kasus diabetes tipe 1. Keadaan sensitivitas insulin tinggi bisa meningkatkan resiko hipoglikemia. Pengobatan berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan sensitivitas insulin tubuh, seperti mengubah pola makan, pilihan jenis makanan tinggi serat, dan indeks glikemik atau GI yang rendah, berolahraga teratur, terutama kombinasi latihan aerobik dengan latihan kekuatan atau resistance training. Jogging selama 25-60 menit selama 3-5 hari dapat segera meningkatkan sensitivitas insulin. Angkat beban yang menyebabkan peningkatan massa otot juga bermanfaat untuk meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi lemak tubuh yang berlebih, tidur cukup, dan mengurangi level stres. Tekanan darah. Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya diukur seperti berikut. 120/80 mmHg. Nomor atas 120 menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung dan disebut tekanan sistol. Nomor bawah 80 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompaan dan disebut tekanan diastol. Saat yang paling baik untuk mengukur tekanan darah adalah saat Anda istirahat dan dalam keadaan duduk atau berbaring. Tekanan darah dalam kehidupan seseorang bervariasi secara alami. Bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah daripada dewasa. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, di mana akan lebih tinggi pada saat melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika beristirahat. Tekanan darah dalam satu hari juga berbeda, paling tinggi di waktu pagi hari dan paling rendah pada saat tidur malam hari. Bila tekanan darah diketahui lebih tinggi dari biasanya secara berkelanjutan, orang itu dikatakan mengalami masalah darah tinggi. Penderita darah tinggi mesti sekurang-kurangnya mempunyai tinggi bacaan tekanan darah yang melebihi 140/90 mmHg saat istirahat. Sistolik. Tekanan sistolik adalah tekanan darah pada saat terjadi kontraksi otot jantung. Istilah ini secara khusus digunakan untuk merujuk pada tekanan arterial maksimum saat terjadi kontraksi pada lobus ventrikular kiri dari jantung. Rentang waktu terjadinya kontraksi disebut sistole.
Pada format penulisan angka tekanan darah umumnya, tekanan sistolik merupakan angka pertama. Sebagai contoh, tekanan darah pada angka 120/80 mmHg menunjukkan tekanan sistolik pada nilai 120 mmHg. Tekanan diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung sedang berelaksasi atau beristirahat. Pada kurva denyut jantung, tekanan diastolik adalah tekanan darah yang digambarkan pada rentang di antara grafik denyut jantung. Silahkan Iqbal. Iqbal. Sekarang siapa? Silahkan kamu dibaca. Gua. Oke. Adaptasi kardiak. Perubahan fungsi sistem kardiovaskuler selama latihan tergantung pada tipe dinamis atau statis dan intensitas latihan. Selama latihan dinamis seperti lari, renang, atau bersepeda akan merangsang kontraksi kelompok otot-otot besar, sehingga menyebabkan respon atau perubahan akut yang besar pada sistem kardiovaskuler, yaitu sangat meningkatnya cardiac output, heart rate, dan tekanan darah sistolik, dan sedikit peningkatan pada diastolik. Respon akibat latihan dinamik akan merangsang pusat otak, dan apabila latihan diteruskan akan memberikan signal mekanisme umpan balik pada kardiovaskular center di batang otak, sehingga menimbulkan latihan dinamik dan statik sangat berbeda. Pada latihan statik, high intensity strength exercise dan latihan yang membatasi kontraksi otot seperti angkat berat atau latihan isometrik, didapatkan hasil peningkatan oksigen, kardiak output, dan stroke volume daripada latihan dinamik. Tetapi pada latihan statik lebih meningkatkan tekanan darah dan tekanan rata-rata arteri. Mantap, terima kasih. Lanjut. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Yang berkaitan dengan darah diawali dengan kata hemo atau hemato yang berasal dari bahasa Yunani haima yang berarti darah. Darah berguna untuk menjadi pengangkut bahan atau zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme, dan hormon di dalam badan manusia. Selain itu, darah juga menjadi penjaga kadar asam, basa cairan tubuh, dan pengontrol suhu badan. Vaskulatur. Vaskulatur adalah salah satu sistem organ hewan yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Pada invertebrata ada vaskulatur terbuka tanpa vaskulatur di ujung distal, dan pembuluh darah tertutup dengan arteri dan vena berlanjut melalui kapiler. Pada vertebrata, ia membentuk sistem sirkulasi atau sistem vaskular bersama dengan sistem limfatik. Pada manusia, darah arteri dari jantung dipasok ke jaringan kapiler sistemik oleh aorta dan cabang-cabangnya. Darah vena yang ditukar dengan gas kemudian kembali ke jantung melalui vena cavernosa. Ini disebut sirkulasi sistemik.
dalam sirkulasi paru atau sirkulasi kecil, darah vena yang berkumpul di jantung dikirim ke paru-paru oleh arteri pulmonalis, dan darah yang ditransmisikan darah dikirim kembali ke jantung oleh vena pulmonal. Secara umum, pembuluh darah bercabang dari bifurkasi, tetapi cabangnya saling terhubung satu sama lain untuk membentuk jaringan seperti jaringan arteri dan plexus vena. Efek kardiovaskuler dan manfaat latihan. 1. Menurunkan stres. Olahraga kardio memiliki manfaat yang bisa membuat tubuh Anda menjadi lebih rileks dan tenang. Ini dikarenakan olahraga mengurangi stres dan meningkatkan mood Anda. Sebuah penelitian bahkan mengungkapkan rutin berolahraga seperti berjalan kaki selama 30 menit dalam waktu paling tidak 15 hari terbukti dapat mengurangi stres dan mengurangi gejala depresi. 2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dalam penelitian yang membandingkan dua kelompok wanita yang aktif melakukan olahraga kardio dengan wanita yang tidak pernah berolahraga, terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Kelompok wanita yang aktif berolahraga kardio memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dibandingkan yang tidak aktif. Selain itu, kelompok yang aktif melakukan olahraga cenderung memiliki tingkat stres yang lebih tinggi. Stres lebih merupakan salah satu faktor yang dapat melemahkan kekebalan tubuh. Terus, Met. Wah, capek. Triratna. Nyalakan mikrofonmu. Gangguan sinyal dari Triratna Ambarwati bisa saya gantikan. Meningkatkan kualitas tidur. Jika Anda memiliki gangguan tidur setiap malam, maka cobalah untuk melakukan olahraga kardio. Akan tetapi sebaiknya hindari melakukan olahraga kardio berdekatan dengan waktu tidur. Hal ini hanya akan membuat Anda kesulitan untuk tidur. Batasi waktu olahraga kardio setidaknya 2 jam sebelum waktu tidur Anda. Menurunkan kolesterol dan berat badan. Salah satu cara untuk menurunkan kadar kolesterol adalah dengan melakukan olahraga kardio. Para peneliti percaya melakukan aktivitas fisik seperti olahraga kardio dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dan menurunkan kolesterol jahat. Selain itu, olahraga kardio juga mampu menurunkan berat badan pada penderita obesitas. Coba tulisannya. Jauh banget. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peri Kurniawan, kopi 1. Iqbal berisik banget loh. Langsung diupload ya, Sel. Ini pesertanya udah Kopi ABC. 10 orang ya. Ini ada videonya, aku masukin. 10 orang kelihatan semua. Foto dulu ya, Sel. Foto dulu, Sel. Ya, boleh. Yuk, foto dulu, foto-foto. Oh.